Anda tahu, biasanya kalau kita bahas kejatuhan pasar saham, ada semacam ekspektasi akan kejelasan gitu. Sesuatu yang nyata secara fundamental ya. Betul sekali. Kayak patah tulang, hasil ronsennya jelas menunjukkan garis putih bergerigi yang retak. Dan dokter tinggal tunjuk lalu bilang, nah ini dia penyebabnya. Sangat biner. Persis. Rusak atau tidak rusak. Itu memberi kita, ya, semacam rasa tenang karena kerugiannya bisa dikategorikan dan diukur. Iya, entah itu karena krisis utang, ada pandemi baru, atau mungkin gelembung properti yang meledak. Tapi bayangkan sebuah momen di awal tahun 2026. Nilai pasar sebesar 120 miliar dolar AS. Dan ini angka yang masif loh, lenyap begitu saja dari Bursa Efek Indonesia. Menguap, tanpa sisa. Benar-benar menguap. Dan pas kita lihat mesin ronsen pasar modal kita, gambarnya bersih. Tidak ada krisis ekonomi global, tidak ada keruntuhan perbankan sistemik yang mendasarinya. Transformasi struktural terbesar di pasar modal Indonesia. Dan kita tidak akan membaca aturan-aturan ini seperti buku teks hukum yang membosankan. Tentu saja tidak. Kita akan mengupas tuntas dari sumber resmi BEI, laporan PwC, hingga jurnal akademis EduFest. Mengapa aturan pencatatan atau listing BEI yang baru ini lahir dari kondisi darurat? Dan bagaimana regulasi ini akan secara paksa mengubah peta permainan bagi para konglomerat raksasa. Serta pastinya, dampaknya bagi Anda sebagai investor retail. Kita sedang melihat sebuah bursa yang dipaksa masuk ke ruang operasi, ya kan? Benar banget. Untuk membedah masalah kronis yang selama ini cuman disapu ke bawah karpet. Mari kita urai kepanikan awal itu. Akhir Januari 2026, MSCI, salah satu lembaga pemeringkat indeks global yang paling berpengaruh. Mereka membunyikan alarm yang memekakkan telinga. Betul. Mereka menyoroti masalah investability atau kelayakan investasi di pasar kita. Mereka melihat porsi saham publik yang real itu rendah banget dan menyoroti buramnya struktur kepemilikan di Indonesia. Peringatan ini bawa ancaman nyata. Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari emerging market menjadi frontier market. Nah, buat Anda yang mungkin bertanya-tanya mengapa label ini sangat penting, mari kita lihat mekanika aliran dana global. Di luar sana kan ada triliunan dolar dana investasi pasif yang dikelola murni oleh komputer dan algoritma. Iya, yang tugasnya cuma mereplikasi indeks emerging market. Kalau MSCI menurunkan status kita, algoritma ini tidak akan peduli dengan fundamental perusahaan kita. Mereka diwajibkan oleh mandat hukum untuk menjual seluruh aset di Indonesia secara otomatis. Aksi jual robotik berskala raksasa. Dan itulah ancamannya yang menghapus 120 miliar dolar AS dalam sekejap. Ini ibarat sebuah restoran bintang Michelin yang tiba-tiba diancam akan diturunkan statusnya jadi warung tenda. Cuma karena kritikus makanannya tidak diizinkan masuk ke dapur ya? Persis. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena dapurnya tertutup rapat. Dan dapur itu adalah struktur kepemilikan saham di bursa kita yang selama ini dikuasai segelintir keluarga konglomerat. Tapi ada hal penting di sini. Mengapa ketidakjelasan kepemilikan ini sangat ditakuti oleh dana pasif global? Nah, itu dia pertanyaannya. Selama perusahaan ini mencetak laba, kenapa manajer investasi global begitu peduli dengan apa yang terjadi di dapur? Kuncinya ada pada konsep likuiditas real. Dana pasif ini kan butuh membeli dan menjual saham dalam volume luar biasa besar tanpa merusak harga pasar. Masuk akal. Kalau sebuah emiten mengklaim punya 10% saham publik, manajer investasi menghitung ada pasokan yang cukup. Tapi seringkali di Indonesia, dari 10% itu 9%-nya diam-diam dipegang pihak terafiliasi. Oh, menggunakan akun nomini gitu ya? Betul, nama pinjaman atau entitas cangkang di luar negeri. Jadi mereka tidak pernah transaksi harian. Saham publik realnya ya paling cuma 1%. Jadi barangnya ada di katalog tapi pas dicek ke gudang ternyata kosong. Nah, jadinya pas dana raksasa ini mencoba memborong, mereka menyapu bersih 1% saham yang ada, dan harganya langsung meroket karena kelangkaan pasokan. Itu bikin tracking error yang parah dong buat mereka. Pasti. MSCI pada dasarnya menegur Indonesia dengan bilang, kami tidak bisa menyuruh klien kami investasi kalau angka saham publik Anda cuma ilusi optik. Respon BI terhadap tamparan ini ternyata sangat agresif kan. Solusinya adalah memaksa perusahaan membuka pintu dapur lebar-lebar. Mereka merilis aturan baru, syarat porsi free float atau saham beredar minimum dilipat gandakan dari 7,5% menjadi 15%.
Tapi yang bikin regulasi ini kayak gempa bumi bukan sekedar mengganti angka jadi 15%. Benar. Revolusi sebenarnya ada di definisi ulang tentang apa itu saham publik. Bursa sekarang bikin standar ketat tanpa kompromi. Ada daftar hitam kategori saham yang dikeluarkan dari perhitungan free float. Mari kita bedah agar Anda bisa membayangkan saringannya. Silahkan. Pertama, kalau Anda atau sebuah institusi punya 5% atau lebih saham, itu tidak dihitung sebagai saham publik. Terus saham yang dipegang pihak pengendali atau afiliasinya juga dicoret. Saham milik jajaran direksi dan komisaris, dicoret. Saham treasury, dicoret juga. Dan semua saham yang sedang dalam masa lock-up. Iya, pastinya dicoret. Otoritas cuma mau menghitung saham yang wujudnya benar-benar cair di pasar reguler. Tapi, nah ini dia, ada satu kriteria tambahan yang memicu protes besar. Ini soal ekosistem startup kan? Iya, regulasi baru menetapkan saham portofolio milik modal ventura atau private equity secara eksplisit tidak diakui sebagai free float. Tunggu dulu bentar. Saya butuh kejelasan di sini. Karena aturan ini terdengar seperti senjata makan tuan. Maksudnya gimana? Startup teknologi itu kan hidup dari pendanaan gabungan puluhan modal ventura. Kalau kepemilikan mereka meskipun di bawah 5% tidak dihitung sebagai saham publik, ini masalah. Masalah besar buat mereka. Bukankah ini sama saja menyuruh startup yang mau IPO mendaki Gunung Everest tanpa perlengkapan? Ini kan berlawanan dengan kampanye bursa yang mau menarik perusahaan inovatif. Mengapa malah dihukum? Protes Anda persis seperti jeritan pelaku industri teknologi saat aturan ini keluar. Tapi bursa punya alasan praktis. Apa itu? Modal ventura dan private equity itu kan sifatnya mengerami saham. Mereka menahan saham untuk jangka menengah hingga panjang. Oh, nunggu valuasi naik ya? Betul, dan keluarnya sering lewat transaksi blok di luar pasar. Kalau bursa tepat memasukkan mereka ke free float, kita balik ke masalah awal. Di atas kertas publik punya 20%, tapi pas pasar buka, sahamnya tidak bergerak. Likuiditasnya mati. Jadi BI lebih memilih mengorbankan jumlah listing demi menjamin sahamnya benar-benar bisa dibeli retail kapan saja. Bener banget. Mereka memprioritaskan likuiditas real di pasar. Masuk akal sih. Tapi, ini bawa kita ke masalah matematika yang serius. Coba bayangkan, konglomerat raksasa tiba-tiba harus buang saham bernilai belasan triliun ke pasar. Demi ngejar kuota 15% itu ya? Ya, itu kan bisa menghancurkan harga saham mereka sendiri karena kelebihan pasokan, bener nggak? Makanya, bursa menerapkan garis waktu transisi berjenjang. Pendekatannya bertahap berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar. Oke, gimana rinciannya? Untuk perusahaan berkapitalisasi besar, di atas 5 triliun rupiah, mereka diberi napas dalam 2 tahap. Kalau free float saat ini di bawah 12,5%, mereka dikasih waktu hingga 31 Maret 2027. Untuk mencapai 12,5% dulu ya? Betul. Baru setelah itu, mereka punya waktu setahun lagi hingga 31 Maret 2028 untuk mengenapi target 15%. Ini tuh kayak sebuah klub VIP eksklusif yang penjaga pintunya baru aja naikin harga tiket masuk gila-gilaan, tapi anggota lama dikasih waktu nyicil selisih harganya beberapa tahun. Analogi yang pas. Terus gimana nasib perusahaan besar yang porsi saham publiknya sekarang ada di angka 12,5 hingga 15%? Buat kelompok ini tidak ada keringanan 2 tahap. Mereka wajib mencapai batas 15% paling lambat 31 Maret 2027. Lalu untuk perusahaan kecil dan menengah yang valuasinya di bawah 5 triliun rupiah? Mereka diberi landasan pacu yang lebih panjang, yaitu hingga 31 Maret 2029. Oke, itu buat anggota lama. Gimana dengan perusahaan baru yang lagi antri mau IPO? Apa mereka bisa nyicil juga? Tidak ada ampun buat pendatang baru. Mereka harus bayar penuh di muka. Daftar periksanya sekarang sangat berat, khususnya untuk papan utama. Apa saja syarat barunya? Calon emiten papan utama wajib membuktikan saldo laba atau retained earnings yang positif. Mereka tidak bisa lagi cuma jualan visi, bakar uang, harus sudah mencetak laba. Wow, standar yang brutal dari hari pertama. Dan kedua, mereka harus melepas saham berkisar 15 hingga 25% tergantung ukuran kapitalisasinya saat IPO. Sejauh ini kita udah banyak bahas angka ya. Naikkan persentase, geser tenggak waktu. Tapi kalau kita lihat dokumennya, memperbaiki porsi saham itu cuma setengah dari pertempuran. Setuju. BI juga ingin memperbaiki manusia-manusia yang menjalankan perusahaan ini. Iya, bursa menyadari bahwa kualitas pelaporan juga harus dibenahi. Likuiditas besar tanpa tata kelola yang bersih itu ibarat mengendarai mobil balap tanpa rem.
Makanya ada syarat baru. Paling lambat 31 Maret 2027, perusahaan harus punya setidaknya satu orang penyusun laporan keuangan bersertifikat akuntan, kayak CA atau CPA. Dan kalau mereka tidak punya orang internal bersertifikat, mereka dipaksa menyewa akuntan publik eksternal. Dan itu belum semuanya. Betul, ada kewajiban edukasi juga kan? Nah ini, ada kewajiban baru buat direksi, komisaris, dan komite audit untuk ikut program edukasi berkelanjutan tentang pasar modal. Di sini saya harus sedikit sinis nih. Gimana tuh? Kita tahu kan, teori tata kelola itu indah di atas kertas. Tapi, apa mewajibkan eksekutif senior duduk di kelas benar-benar bisa mencegah tata kelola yang buruk? Atau ini sekedar teater administratif biar regulator kelihatan kerja? Keraguan yang sangat sehat. Sertifikat di dinding memang tidak akan mengubah moral seseorang, tapi syarat ini sangat terkait dengan arsitektur hukum dan dorongan transparansi OJK. Maksudnya buat mencegah mereka berkelit ya? Persis. Ini merampas senjata pertahanan paling klasik para eksekutif kalau tersandung kasus, yaitu kartu saya tidak tahu. Jadi kalau ada pelanggaran benturan kepentingan, mereka nggak bisa lagi bilang, aduh maaf, saya nggak sadar itu melanggar aturan. Benar, karena OJK punya bukti mereka sudah ikut edukasi spesifik. Ini membangun fondasi akuntabilitas hukum yang diikat dengan ancaman delisting. Menarik banget. Bursa benar-benar menutup celah teknis. Dan bicara soal celah, mari kita bahas aturan retensi pengendalian. Aturan lock up 12 bulan itu ya? Iya, pemegang saham pengendali dilarang keras memindah tangankan saham yang bisa mengakibatkan hilangnya kendali selama minimal 12 bulan sejak IPO. Ini secara khusus didesain untuk membunuh strategi exit sepihak atau hit and run dari pendiri perusahaan. Skenario di mana mereka poles laporan keuangan jalan IPO, pompa harga saham dengan narasi indah, terus begitu listing, diam-diam jualan dan kabur. Meninggalkan investor retail terjebak di kapal yang mulai tenggelam. Aturan ini memaksa kapten untuk tetap di ruang kemudi. Lalu apa muara dari semua aturan ketat dan tenggat waktu ini bagi Anda, para pendengar? Tujuannya cuma satu, bikin pasar jadi tempat yang lebih adil bagi investor minoritas. Untuk memberi konteks mengapa minoritas sering jadi korban, jurnal akademis EduFest meneliti emiten di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dan temuan mereka cukup mengejutkan kan? Sangat. Ada korelasi berbahaya antara konsentrasi kepemilikan di segelintir pihak dengan resiko yang disebut negative coefficient skewness dan down-to-up volatility. Wow, tunggu bentar. Negative coefficient skewness. Bisa tolong terjemahkan istilah statistik itu ke bahasa yang bisa dipahami? Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, gampangnya, ini fenomena penimbunan informasi atau information hoarding oleh pihak dalam. Kita ibaratkan kayak panci presto. Panci presto. Oke, gimana tuh? Perusahaan yang dikuasai keluarga tertentu sering berkolusi untuk menahan kabar buruk. Utang macet, proyek gagal, ditutup rapat biar saham kelihatan tinggi. Tapi kabar buruk itu kayak uap panas di dalam panci. Kalau katupnya ditahan terus, suatu saat pancinya bakal meledak dong. Tepat. Pas beritanya akhirnya bocor, harga saham akan anjlok seketika dalam skala ekstrim atau crash risk. Dan yang paling hancur, ya investor minoritas. Dan sebagai bentuk deklarasi perang melawan penimbunan informasi ini, regulator kita meluncurkan Daftar High Shareholding Concentration atau HSC pada 2 April 2026. Ini langkah transparansi yang sangat agresif. Tiba-tiba saja nama-nama besar terpampang di sana. Contoh nyatanya kayak Barito Renewables atau BRAND dan Dian Swastika Nenggrastika atau DSSA. Kenapa mereka masuk daftar? Karena publik akhirnya bisa melihat bahwa lebih dari 95% saham perusahaan raksasa ini dikuasai kelompok yang sangat kecil. Merilis daftar HSC ini buat saya adalah cara elegan regulator untuk bilang ke konglomerat, "Hei, kami melihat apa yang kalian lakukan." Menyebut nama dan mempermalukan secara halus. Publikasi data ini langsung mengubah dinamika kekuasaan loh. Masuk daftar ini memang bukan tuduhan kriminal, tapi ini rambu peringatan merah buat publik. Peringatan bahwa likuiditasnya semu dan pergerakan harganya sangat rentan dimanipulasi, ya kan? Betul. Semua ini adalah evaluasi OJK untuk memperkuat pasar modal kita secara keseluruhan. Mereka memaksa transparansi hingga batas kepemilikan 1%. Ini menghancurkan taktik lama pakai nomini bodong itu ya? Langkah ini sangat esensial kalau OJK serius dengan target ambisius mereka mencapai $1,5 triliun AS kapitalisasi pasar pada tahun 2031.
Anda tidak akan bisa menarik modal asing sebesar itu dengan mentalitas warung tertutup. Mari kita rangkum perjalanan dari kepanikan hilangnya 120 miliar dolar hingga lahirnya reformasi komprehensif ini. Ingatlah bahwa pasar modal Indonesia sedang bertransformasi dari ekosistem yang didominasi Taipan menjadi lebih berorientasi publik. Prosesnya sangat menyakitkan bagi perusahaan yang selama ini nyaman di area abu-abu. Tapi, ini harga yang harus dibayar demi integritas pasar. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan mendalam untuk direnungkan. Regulasi ini menuntut pasar untuk menyerap sekitar 11 miliar dolar saham tambahan. Itu setara ratusan triliun rupiah loh agar raksasa ini bisa penuhi target 15%. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika beberapa dari konglomerat ini merasa aturan transparansi ini terlalu merepotkan? Ini resiko yang sangat nyata. Bagaimana kalau mereka justru memilih untuk mundur, melakukan privatisasi dan keluar atau delisting dari bursa? Apakah bursa kita siap kehilangan raksasa-raksasa tersebut demi sebuah transparansi mutlak? Sebuah pertanyaan yang menuntut evaluasi serius tentang seberapa besar harga dari sebuah keterbukaan. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah mengkritisi apa yang terjadi di balik angka-angka di portofolio investasi Anda. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.